Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trianingsih MPD. Saya adalah dosen dari Prodi S1 PG PAUD SDKIP Kumala Lampung Metro. Di sini saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain konsep dasar PAUD, psikologi perkembangan, perkembangan motorik kasar anak usia dini, perkembangan motorik halus anak usia dini, dan perkembangan sosial emosional anak usia dini. Saya akan menjabarkan mengenai konsep dasar PAUD, di mana di sini berbobot 3 SKS. Untuk metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah metode blended learning. Di sini saya menggabungkan tatap muka dan online. Tatap muka yang saya lakukan ini menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet. Sedangkan untuk online saya menggunakan Google Classroom. Metode menggunakan blended learning saya rasa ini merupakan metode yang cukup tepat dan cukup atraktif, di mana ada kesesuaian sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sampai dengan sekarang. Prodi S1 PG PAUD SDKIP Kumala menggunakan pembelajaran secara online, sehingga untuk membuat mahasiswa aktif dalam pembelajaran walaupun kita menggunakan aplikasi, blended learning merupakan merupakan metode pembelajaran yang cukup efektif, di mana di sini mahasiswa cukup aktif dalam perkuliahan dan atraktif serta mampu menguasai beberapa keterampilan yang dimiliki mahasiswa, baik itu sikap, baik itu kemampuan kognitifnya maupun skill yang lain. Lalu deskripsi dari mata kuliah ini adalah membahas tentang pengertian PAUD dan ruang lingkup PAUD, memahami komitmen dan kebijakan-kebijakan PAUD dan pemerintah internasional, lalu memahami tentang pengertian dan karakteristik anak usia dini, memahami lembaga-lembaga PAUD dan landasan-landasan penyelenggaraan PAUD, memahami tujuan dan fungsi penyelenggaraan PAUD, menganalisa 8 standar PAUD, menjelaskan dan mengimplementasikan teori-teori kepautan, menjelaskan perilaku kemandirian anak, dan mampu memahami tentang pengertian teori bermain bagi anak usia dini. Untuk perkuliahan itu dilakukan dalam 16 kali pertemuan, di mana untuk pertemuan yang ke-7 adalah UTS dan pertemuan yang ke-16 adalah UAS. Jadi total dari seluruh pertemuan yang dilakukan dalam seluruh perkuliahan adalah 16 kali pertemuan. Di mana pertemuan yang pertama kita membahas tentang kontrak perkuliahan. Di sini kontrak perkuliahan saya sudah menyiapkan RPS yang sudah saya buat, lalu saya jabarkan kepada para mahasiswa agar mahasiswa memahami apa mata kuliah yang sedang dipelajari, lalu apa tugas-tugas dari mata kuliah ini, yaitu konsep dasar PAUD, dan selanjutnya mengenai penilaian. Penilaian ini terdiri dari tatap muka atau kehadiran, lalu tugas, kuis, UAS, dan UTS dan UAS. Nah, selanjutnya untuk seluruh perkuliahan ini sudah saya teraplikasikan dalam RPS yang alhamdulillah sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Capaian prodi yang dibebankan pada mata kuliah untuk mata kuliah konsep dasar PAUD terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Sikap, mahasiswa berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Sikap selanjutnya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk pengetahuan, mahasiswa menguasai landasan religius, filosofis, yuridis, antropologis, psikologi, sosiologi, dan pedagogik pendidikan anak usia dini, menguasai teori belajar dan pembelajaran PAUD, serta pendekatan-pendekatan yang dapat mengoptimalkan potensi perkembangan anak usia dini, menguasai pembelajaran anak usia dini, menguasai konsep prinsip berkomunikasi pada anak, orang tua, dan teman sejawat. Selanjutnya untuk keterampilan umum, yaitu
itu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif, bermutu, dan terstruktur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang PAUD, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Selanjutnya, mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keilmuan PAUD berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau berpikir kritis. Kompetensi umum selanjutnya mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang PAUD berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Lalu, mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan. Untuk keterampilan khusus yang dimiliki oleh mahasiswa antara lain menentukan berbagai alternatif pemecahan masalah anak usia dini secara mandiri atau kelompok untuk pengambilan keputusan yang tepat, merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan melakukan inovasi pembelajaran pada bidang pendidikan anak usia dini. Capaian luaran mata kuliah konsep dasar PAUD adalah mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan mengenai teori-teori dasar pendidikan anak usia dini serta mampu dalam pemecahan masalah pada berbagai konsep pendidikan anak usia dini yang terjadi dalam ruang lingkup pendidikan formal, non-formal, dan informal, bersikap mandiri dan bertanggung jawab serta mampu mengimplementasikan teori-teori pendidikan anak usia dini dalam pembelajaran di rumah dan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Mana senyumnya? Senyum ya. Jadi kita guru PAUD itu harus dalam yang ceria, bahagia. Karena memang slogan untuk anak-anak usia dini adalah sehat, ceria. Jadi sehat anak kita bisa sehat, bagaimana anak kita bisa ceria kalau gurunya saja kurang. Jadi biasakan setiap kita akan mulai perkuliahan dalam kondisi yang ceria. Semuanya tersenyum ya. Alhamdulillah di siang hari ini kita akan masuk lagi ke perkuliahan kita selanjutnya di konsep dasar PAUD semester 1. Di sini kita akan masuk ke season yang keempat karena kemarin itu kita sudah di season 3 ya, sekarang season yang keempat. Kita akan langsung saja masuk ke perkuliahan ya karena memang waktu sudah semakin mepet. Ini Bunda share dulu untuk season 4-nya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai tujuan dan standar pendidikan anak usia dini. Di sini kita tahu bahwa tujuan pendidikan anak usia dini menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa di sini ingin mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur dan memiliki pengetahuan, keterampilan jasmani rohani, dan memiliki kepribadian yang mantap serta rasa tanggung jawab di kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi di sini tujuan pendidikan anak usia dini itu sudah sesuai dengan undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya. Yang kedua, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 14. Di sini dinyatakan bahwa yang pertama, tujuan dari pendidikan nasional ya untuk anak usia dini yang pertama adalah membentuk anak-anak Indonesia yang berkualitas. Yang berkualitas itu yang apa? Yaitu anak yang memiliki tumbuh kembang yang baik ya, yang memiliki tingkat perkembangan yang sesuai dengan perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki pendidikan dasar. Dan yang kedua, untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar secara akademik. Tujuan lain ya untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman orang tua dan guru serta pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan dan perkembangan anak usia dini secara khusus dan secara umum. Ini juga sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas. Bab 3 Pasal
di bab 2 pasal 3. Lalu standar pendidikan anak usia dini, apa sih standar? Ya. Standar pendidikan anak usia dini itu sudah ditentukan oleh pemerintah tahun nomor 58 tahun 2009. Ya. Tapi kita harus paham dulu, standar itu apa? Standar itu sudah menjadi suatu hal yang memang seharusnya dilalui oleh anak-anak dan dimiliki oleh anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu sesuai dengan standar, artinya dia berada dalam batasan normal. Normal, anak dinyatakan normal itu ya sesuai dengan standar perkembangannya. Jadi memang anak itu harus dalam tumbuh kembang yang normal, sesuai dengan tahap usianya, sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Nah, di sini yang pertama adalah di Permen nomor 58 tahun 2009 tentang standar perkembangan anak usia dini. Di sini terdiri dari 4 standar. Ini yang pertama ya, 2009 ini. Sekarang kan sudah berubah ke Permen 137. Ya, 137 tahun 2014 itu sudah menjadi sekitar ada 8 ya, 8 standar perkembangan anak. Nah, sebelumnya di Permen 58 tahun 2009 ada 4 standar perkembangan anak yang tetap menjadi referensi kita. Referensi kita sebagai guru PAUD untuk paham. Apa saja sih? Sebelum 137 itu ada 58, apa saja standar perkembangan anak? Oh, yang pertama adalah tingkat pencapaian perkembangan. Yang kedua, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, standar isi proses dan penilaian. Standar 4, sarana prasarana pengelolaan dan pembiayaan. Nah, di Permen 58 tahun 2009 disempurnakan lagi oleh pemerintah menjadi standar Permen di 137 tahun 2014, di mana di sini terdiri dari 8 standar perkembangan anak, yaitu tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Standar perkembangan pendidikan anak usia dini ya, standar pendidikan anak usia dini di sini ya, ini 8 standar ini dimaksimalkan atau diharapkan sudah ada dalam setiap sistem pembelajaran di sekolah. Jadi seumpama nih kalau sekolah guru-guru semuanya ingin mengadakan akreditasi, berarti dari 8 standar ini harus dipenuhi. Itu sudah menjadi suatu standar dan memang harus dilakukan. Lalu standar tingkat pencapaian perkembangan anak itu apa? Terdiri dari pertumbuhan dan perkembangan, merupakan tingkat standar pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Nah, ini di sini kita lanjutkan ya. Tingkat pencapaian perkembangan disusun berdasarkan kelompok anak usia 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun dan 4 sampai 6 tahun. Ya. Pengelompokan usia 0 sampai 1 tahun dilakukan dalam rentang 3 bulan, per 3 bulan. Lalu usia 1 sampai 2 tahun dilakukan per 1 tahun. Dan untuk kelompok anak usia dini selanjutnya dilakukan dalam waktu rentang setiap tahun, berarti 3, 4, 4, 5, 5 dan 6. Ini tahap usianya. Tahap usia 0 sampai 2 tahun terdiri atas kelompok 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12, 12 sampai 18, 18 sampai 24. Per 3 bulan. Kenapa? Karena memang tumbuh kembang anak di usia ini sangat cepat dan pesat. Sehingga di sini dikelompokkan per 3 bulan untuk melihat tumbuh kembang anak. Selanjutnya untuk usia 2 sampai 4 tahun terdiri atas 2 kelompok usia. 2 sampai 3 dan 3 sampai 4 tahun. Selanjutnya lagi untuk 4 sampai 6 terdiri atas kelompok 4 sampai 5, 5 sampai 6. Dan di sini standar pendidik dan tenaga kependidikan juga kita bahas ya. Siapa sih pendidik dan kependidikan itu? Kalau pendidik itu terdiri dari guru ya. Tapi kalau kependidikan itu terdiri dari kepala sekolah ya, dari operator, atau mungkin penjaga sekolah, itu masuk tenaga kependidikan. Lalu siapa sih pendidik anak usia dini itu? Pendidik anak usia dini adalah profesional, orang yang profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik. Lalu siapa pendidik PAUD untuk yang jalur
formal terdiri atas, ya, lalu pendidik untuk jalur formal terdiri atas guru, guru pendamping, sedangkan pada jalur pendidikan non formal terdiri dari guru, guru pendamping, dan pengasuh. Ini ada yang mau masuk, kita admit dulu. Oke. Tenaga kependidikan, ya, bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga PAUD. Tadi sudah dijelaskan oleh Bunda, ya. Tenaga kependidikan itu bisa kepala sekolah, bisa operator, bisa penjaga sekolah, itu tenaga kependidikan. Tapi kalau tenaga pendidik identik dengan guru. Lalu di sini ada tenaga kependidikan yang formal, terdiri dari pengawas, kepala TK, RA, tenaga administrasi, petugas kebersihan, ya. Pengawas juga termasuk, ya, dalam tenaga kependidikan. Lalu tenaga kependidikan pada PAUD jalur non formal, berarti PAUD itu ada formal non formal. Iya, PAUD itu terdiri dari formal dan non formal. Kalau yang formal itu terdiri dari RA, BA, TK. Tapi kalau yang PAUD non formal itu terdiri dari seperti SPS, TPA, kelompok bermain, playgroup, itu masuk dalam kategori PAUD non formal. Nah, di sini kualifikasi akademik kompetensi guru. Nah, di sini sudah dijelaskan. Jadi guru PAUD itu harus memiliki kompetensi. Ini sesuai dengan ya, di sini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, yaitu nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik kompetensi guru, pasal 1 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Nah, jadi di sini memang diwajibkan guru-guru itu untuk bisa memiliki kualifikasi kompetensi akademik. Caranya ya harus S1 PAUD atau dari S1 psikologi anak. Begitu, itu sudah sesuai, ya, karena memang di sini sudah ada jalurnya, sudah ada kualifikasinya. Jadi kita ini sebagai guru PAUD yang memang sedang kuliah di S1 PAUD itu sudah sesuai. Kita ngajarnya di PAUD, kita kuliahnya juga di PAUD. Nah, nanti itu bisa kita gunakan untuk mengikuti sertifikasi guru, akhirnya nanti mendapat sertifikat sebagai seorang guru. Nah, artinya guru sudah memiliki kompetensi. Dari 4 kompetensi, ya, 4 kompetensi yang memang dimiliki oleh seorang guru. Itu diakui oleh negara. Nah, ini kualifikasi guru PAUD. Kalau menurut Permen nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pasal 1 ayat 1. Ini harus paham nih semua. Guru PAUD TK RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1 dalam pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Harus terakreditasi. Kalau tidak terakreditasi itu tidak diakui. Nah, alhamdulillah ini mahasiswa yang kuliah di PG PAUD STKIP Kumala Lampung Metro, ya, kita sudah terakreditasi, artinya kita kuliah ini legal dan diakui oleh pemerintah. Izin operasional kita ada. Selanjutnya untuk standarisasi proses dan penilaian yang meliputi struktur program alokasi waktu, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, ya, yang terintegrasi menurut tingkat perkembangan bakat dan minat anak. Lalu perencanaan program, apa saja sih yang harus disiapkan? Ada RPBH, ada RPPM, program semester, dan sebagainya. Standar sarana prasarana, apa saja yang harus disiapkan sarana prasarana? Ada jenis kelengkapan, kualifikasi, fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran. Standar pengelolaan, ya, ini pengelolaan PAUD, ya, yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, standar pembiayaan juga ditentukan, ya. Selanjutnya prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan PAUD. Nah, ini harus kita perhatikan juga karena ini hal yang sangat mendasar. Prinsip-prinsip dasar dari penyelenggaraan PAUD itu harus holistik dan terpadu. Nah, sekarang juga sedang dikembangkan, ya, bahwa pemerintah ini di wilayah pusat maupun wilayah daerah ini sudah banyak sekali dikembangkan tentang PAUD holistik integratif. Nah, jadi di sini nanti akan ada banyak pelayanan yang diterima oleh anak-anak kita, anak-anak PAUD dari sistem holistik integratif ini tadi.
Nah, nanti itu akan dikembangkan ya oleh setiap sekolah. Ini arahnya nanti ke sana. Apa sih holistik dan terpadu itu? Penyelenggaraan PAUD dilakukan secara terintegrasi dengan sistem sosial yang ada di masyarakat dan menyertakan segenap komponen masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya. Kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Pendidikan PAUD itu dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat perkembangan anak sehingga proses pendidikan bersifat tidak terstruktur informal. Emergen respon terhadap perbedaan individual anak serta melalui aktivitas berlangsung dalam suasana bermain. Lalu berorientasi pada masyarakat. PAUD itu berorientasi pada masyarakat karena anak adalah bagian dari masyarakat dan sebagai penerus generasi masyarakat. Berbasis pada multidisipliner ilmu dan budaya. Praktek PAUD yang tepat perlu dikembangkan berdasarkan temuan-temuan terkini dalam bidang ilmu yang relevan. Bunda juga pernah menjelaskan ya bahwa memang ilmu PAUD itu ilmu interdisipliner ilmu, di mana di dalam ilmu-ilmu PAUD ya itu tergabung berbagai macam ilmu itu dalam ilmu PAUD, pendidikan anak usia dini, macam-macam yang ada di dalamnya. Ilmu tentang tumbuh kembang anak, ilmu tentang sosial budaya, ilmu tentang psikologi, ilmu tentang neuroscience, dan masih banyak lagi. Nah, di sini mahasiswa diharapkan untuk lebih mengembangkan kemampuannya, bukan hanya belajar dari referensi yang sudah Bunda berikan, tapi bisa membaca lagi dari referensi-referensi lainnya, ya baik itu dari e-book, jurnal, ya maupun dari informasi mungkin dari teman dan sebagainya, untuk bisa terus meningkatkan kemampuan kita dalam memahami tentang ilmu pendidikan anak usia dini. Oke, demikian dulu perkuliahan kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai perkuliahan kita hari ini? Cukup, Bunda. Oh, cukup ya. Oke, jadi nanti bila ada yang ingin ditanyakan boleh ya japri Bunda melalui grup WhatsApp kita atau melalui GCR ya, Google Classroom. Nanti boleh ditanyakan lagi di pertemuan yang selanjutnya. Demikian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.